Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut TNI menjadi bagian pentahelix dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Menurutnya, kehadiran TNI dalam situasi bencana tidak hanya terjadi pada masa darurat, namun juga pada masa sebelum hingga sesudah terjadinya bencana. Apalagi Suharyanto mengatakan melalui kerjasama antara BNPB dan TNI AD akan meningkatkan penguatan upaya-upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, rekan-rekan media sekalian, hari ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperoleh penghormatan dan kebahagiaan yang luar biasa karena Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang tentu saja sama-sama secara langsung ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami tadi sudah melaksanakan rapat koordinasi bekerja sama, artinya selama ini antara BNPB dengan Angkatan Darat itu sudah terjalin kerjasama yang luar biasa dalam penanganan bencana secara keseluruhan, baik sebelum, selama maupun sesudah. Nah, tentu saja Pak Jenderal Maruli Simanjuntak ini datang ke BNPB ingin memelihara dan meningkatkan lagi kerjasama yang selama ini sudah terbentuk untuk lebih erat lagi dan lebih meningkat lagi. Tadi kita sepakat bahwa di masa depan ada beberapa program yang akan kita kerjakan bersama antara BNPB dengan Angkatan Darat. Beliau tadi lebih menitikberatkan terkait dengan pencegahan. Jadi tentu saja nanti rekan-rekan media akan melihat bentuk kerjasama yang akan kita tingkatkan terkait dengan penanganan bencana secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya nanti silakan rekan-rekan media bertanya langsung kepada Bapak Kasat. Intinya dari BNPB tentu saja ini sangat membanggakan karena tentu saja juga rekan-rekan media paham betul bahwa penanganan bencana secara keseluruhan ini tidak bisa terlepas dari salah satu komponen bangsa yaitu TNI. Dan kalau kita ketahui bersama, bencana itu adanya di darat sehingga TNI Angkatan Darat menjadi faktor yang sangat signifikan. Mungkin seperti itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kedengeran nggak ini? Sorry. Yang saya hormati Kepala BNPB dan rekan-rekan media. Jadi saya kebetulan lama bekerja sama dengan beliau. Jadi saya tahu persis bagaimana cara bekerja beliau, makanya demikian beliau kita kebetulan bisa punya waktu bertemu. Saya sangat antusias sekali. Banyak hal yang masih mungkin kita bisa tingkatkan. Tadi sudah diulas masalah pencegahan, penanggulangan dan juga rehabilitasi. Itu banyak yang kita akan coba. Beberapa inovasi-inovasi yang kita akan segera kerjakan ke depannya ini dalam waktu dekat, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Karena sebetulnya di bidang pencegahan ini kita bisa bekerja sama dengan institusi lainnya, sehingga walaupun bagaimana ini tetap akan kita kerjakan dan akan lebih efektif lagi karena nanti bisa mendapatkan masukan dari BNPB kira-kira wilayah mana yang bisa jadi prioritas untuk dikerjakan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya rekan-rekan media. Ya, sana dulu. Silakan. Tanyanya ke siapa? Langsung ya. Ke saya atau kepada Bapak Kasat. Silakan. Selamat siang, izin jenderal. Saya Bima dari Antara News. Mungkin bertanya kepada saya sekalian menyeluruh ya Pak, terkait bidang kerjasama ini, apa program kerja yang dikerjasamakan? Katanya program-program dalam waktu dekat
segera dilaksanakan? Apakah berkaca dengan penyediaan sarana infrastruktur yang rusak atau seperti apa, atau seperti program TNI Manunggal, penyediaan air bersih, atau seperti apa nantinya yang bakal lebih dikerjasamakan? Terakhir, dampak dari El Nino di akhir Februari ini, Pak. Seperti di Jakarta, di Pasir juga. Seperti apa nanti kerjasamanya, mungkin masuk dalam salah satu sisi kerjasama dari Pak. Terus terakhir Pak, terkait penanganan longsor di Sugapa, kita jaya update-nya seperti apa? Karena mengingat hari ini adalah hari terakhir baru sekarang benar status gawat darurat di sana Pak, dari bupati setempat. Juga apakah ada kerjasama antara TNI dan BNPB terkait penanggulangan? Selama 2 minggu baru 5 yang ditemukan Pak. Baik, terima kasih. Mohon Bapak Kasat saya izin dulu. Jadi gini ya Pak, rekan-rekan media, artinya pertemuan hari ini BNPB, saya Kepala BNPB dengan Bapak Kasat itu bukan awal ya. Jadi kerjasama ini sudah terentang sekian lama gitu. Jadi bukan ada program baru, itu tidak. Karena kan sudah berlangsung, ya sudah berlangsung. Kalau kita berbicara hidrometeorologi basah, taruhlah sekarang di Demak gitu, sedang banjir. Itu yang melaksanakan evakuasi, memindahkan masyarakat, yang menyiapkan pengungsi, yang menyiapkan dapur umum ya sebagian besar juga prajurit Angkatan Darat. Ya, jadi tentu saja BNPB juga bergantung kepada prajurit Angkatan Darat. Kita juga memberikan bantuan masalah peralatannya, masalah anggarannya, masalah logistiknya. Jadi tidak ada yang bersifat dari awal, tidak ada. Jadi intinya yang sudah ada ditingkatkan lagi. Nah kemudian tadi kita bicara-bicara dengan Bapak Kasat ke depan ya, mungkin rekan-rekan media juga paham bahwa beliau sangat konsen terkait air, ya kan? Air itu sangat vital dalam kehidupan manusia. Sebetulnya selama ini juga antara BNPB dengan Angkatan Darat juga sudah melaksanakan kerjasama. Contoh misalnya ada beberapa daerah yang membuat sumur bor, khususnya di NTT sana. Kebetulan yang mengerjakannya juga ada dari Kodim, kemudian dari personil-personil batalion infanteri pasukan-pasukan Angkatan Darat. Nah BNPB mensupport anggarannya untuk mengebor air itu. Nah memang BNPB tidak bisa memberikan anggarannya itu langsung ke Kodim, langsung ke Kodam, tapi lewat BBBD, lewat pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah nanti yang akan bekerjasama dengan Kodim, dengan Korem untuk mengebor air misalnya. Nah itu ya seperti ini akan ditingkatkan lagi. Kemudian tadi pertanyaannya di Karhutla 2023. Kenapa di 2023 itu yang tidak terbakar itu lebih kecil dibandingkan El Nino 2019 misalnya, jauh. 2023 itu tidak ada asap yang nyebrang ke Singapura, ke Malaysia. Tidak ada kunjungan Bapak Presiden untuk meninjau daerah bencana. Karena salah satunya memang kesiapan kita lebih awal. Satgas Darat itu Angkatan Darat, polisi, relawan, ya itu semuanya udah turun duluan. Nah pada saat apinya belum besar sudah dipadamkan oleh pasukan darat. Nah pasukan darat yang tergabung di dalamnya adalah prajurit Angkatan Darat. Dia menggunakan sepeda motor trail, menggunakan pompa-pompa air, masuk ke dalamnya dimatikan. Nah itu bentuk kerjasama yang sudah berjalan selama ini. Nah ini yang akan kita terus pelihara dan kita tingkatkan. Itu ya. Jadi artinya mungkin dengan penjelasan saya ini paham, nanti diperjelas lagi oleh Bapak Kasat. Nah untuk kejadian Intan Jaya kami sudah hadir ke sana. Ya. Jadi karena itu memang longsor, ya sama dengan longsor yang sekarang di Bogor, ada 2 orang meninggal. Di Bogor tidak ada status darurat, sehingga kami tidak turun ke sana karena pemerintah daerah masih mampu melakukan penanganannya.